Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berarti suara saya sudah cukup jelas ya terdengar. Oke, Jelas, Kak. terima kasih untuk Rifki. Izinkan saya memperkenalkan diri, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Amina. Teman-teman bisa panggil saya Ami. Saya juga salah satu mahasiswa dari Teknologi Informasi. Tepatnya sama seperti teman-teman, yakni mahasiswa Sistem Informasi. Oke, pada sesi micro teaching kali ini saya akan memandu teman-teman mempelajari modul 1, yakni Data Definition Language atau DDL, di mana DDL ini merupakan modul pertama di praktikum mata kuliah basis data, teman-teman. Tujuan dari praktikum ini sendiri di modul pertama agar teman-teman bisa membuat dan memodifikasi database serta tabel menggunakan perintah SQL, yakni yang umumnya kita akan pelajari sekarang, create, alter, dan juga drop. Saya izin share screen ya teman-teman. Kita menyinggung dulu sedikit di modul kita. Nah, kalau mau melihat teori dasar nih dari modul kita, terdapat di sini DDL atau Definition Language. Nah, ini merupakan sekumpulan set perintah yang bertujuan untuk mendefinisikan atribut, database, tabel, atribut kolom, maupun batasan-batasan terhadap suatu eh, atribut dan relasi antar tabel gitu. Kalau dilihat kayak, Kak, aduh bingung nih, masih belum ngerti Kak, ini. Nah, di sini pada praktikum kali ini saya mau teman-teman itu membayangkan, saya mau mendemonstrasikan kepada teman-teman eh, melogikakan begitu. Jadi teman-teman harus ingat ya, biar kita lebih mudah belajar. Saya akan mendefinisikan bahwa database itu adalah sebuah lemari. Yang pastinya teman-teman udah pernah dengar dong dari beberapa dosen, pasti ada yang bilang, bayangkan saja bahwa database ini lemari gitu. Lemari sudah pasti punya apa? Laci. Lemari arsip ya teman-teman, ada laci. Terus ada labelnya, yang pasti ada isi datanya atau isi lacinya. Nah, di sini laci itu saya definisikan dari si tabel. Terus label saya definisikan dari kolom dan isi laci itu saya definisikan dari si data kita. Nah, terkumpullah dia di dalam satu database atau dalam satu lemari arsip. Data definition language itu seperti kita memanfaatkan alat untuk membangun si lemari kita itu. Nah, ada create. Create itu kita gunakan untuk membantu membuat lemarinya. Terus ada alter, kita buat untuk modifikasi lacinya. Dan ada drop yang kita gunakan untuk menghancurkan si lemari itu ketika kita sudah tidak membutuhkannya. Langsung aja nih ke cara prakteknya ya teman-teman. Tadi kan kita udah, eh, saya udah sampaikan, mohon maaf, saya sudah sampaikan bahwa tools yang kita akan gunakan adalah Exam. Nah, itu buat nyalain server MySQL sama command prompt yang akan kita gunakan untuk mengetik perintah-perintah dari modul ini. Sudah diinstal semua examnya, teman-teman? Udah, Kak. Oke, terima kasih. Berarti langsung aja nih ya, teman-teman, kita pakai si examnya. Oke, langsung aja kita. Ini tampilan prompt, command prompt di exam kalau kita udah buka ya. Sudah semua seperti ini, sudah MySQL root dan lain-lain. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, saya mau eh, kasih sedikit pemahaman gitu ke teman-teman. Kenapa sih kita harus belajar DDL? Apa gunanya bisa bikin database? Apa manfaatnya gitu untuk kita? Nah, jadi tujuan pembelajaran di modul ini agar kita bisa memahami cara membuat struktur database dimulai dari nol, teman-teman. Karena semua sistem informasi, aplikasi, website itu pasti butuh yang namanya database. Di sebelumnya saya sampaikan pendemonstrasian sederhana
lemari adalah database. Lemari punya laci, punya label, punya isi laci, atau punya tabel, punya kolom, punya data. Nah, sekarang kita akan membuat si database itu. Yang pertama kita akan bangun lemarinya. Pakai perintah apa? Yang namanya perintah create. Ya udah kita taruh create database. Kita sesuaikan dengan modul ya. Di sini kita akan buat database yang namanya informatika. Oke teman-teman, sistem belajar kita kali ini hands on ya. Jadi teman-teman langsung praktekkan apa yang saya sampaikan. Langsung ketik juga gitu. Oke, create database informatika. Kita create. Nah, di sini database kita udah ada. Sekarang kita mau lihat apakah database kita benar-benar sudah ada. Caranya pakai show databases. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa aja database yang teman-teman punya gitu. Kita show. Oke, informatika udah ada nih. Sekarang kita tinggal pakai deh si lemarinya dengan cara use nama database-nya apa? Informatika gitu. Nah, di sini kan udah keganti dari non ke informatika. Sekarang kita mau create si laci kita nih. Kita mau ada laci apa aja sih di dalam gitu. Nah, mau caranya create laci atau create table pakai perintah ini. Create table. Kita mau bikin namanya table dosen wali. Dosen wali. Nah, di dalamnya ada label apa aja atau kolom apa aja. Di dalamnya saya mau sertakan ada NIP dengan tipe data char karakternya 10 aja, nggak usah panjang-panjang. Setelah NIP ada apa? Ada nama pastinya. Tipe datanya kita samakan saja, tapi karakternya lebih panjang. Karena kan biasa nama itu karakternya panjang, teman-teman. Setelah nama, kita ke alamat kali ya, alamat. Tipe datanya saya kasih char juga, karakternya 50 karena biasanya juga panjang. Nah, kita mau tetapkan primary key-nya apa? Primary key-nya saya taruh itu NIP. Ya, primary key-nya adalah NIP gitu. Oke, kita enter. Oke, sudah ada. Nah, untuk yang bertanya, Kak, char itu apa? Char itu tipe data ya, teman-teman. Jadi char itu mengandung karakter huruf dan juga angka. Jadi untuk primary key, Kak, saya baru dengar apa itu primary key. Kak, saya baru lihat apa itu primary key. Apa sih primary key itu? Nah, untuk secara logika, punya kartu anggota perpustakaan nggak? Punya Kak. Nah, pasti harus ada yang namanya nomor anggota kan. Nomor anggota itu pasti berbeda-beda dari mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Itu namanya nomor anggota yang unik. Nggak mungkin dong ada dua mahasiswa yang punya nomor anggota yang sama. Nah, itulah fungsi dari si primary key sebagai identitas unik dari data kita. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan buat tabel baru, yaitu tabel mahasiswa. Create table mahasiswa. Pakai cara yang sama. Kayak di atas kita taruh NIM, char, terus karakternya 10 aja. Terus habis NIM udah pasti ada nama, kita taruh char, nama 50 juga, samakan. Setelah nama ada alamat. Alamat kita pakai char juga, 50 juga. Oops, char. 50 juga. Setelah char ada umur. Umur kita pakai integer. Kenapa integer? Karena tipe datanya hanyalah angka seperti itu. Integer terus taruh NIP dosen wali untuk mengetahui mahasiswa ini siapa sih dosen walinya gitu. Kita pakai tipe data char, karakternya 10 aja, samakan. Terus sekarang kita akan menentukan siapa yang menjadi primary key dan juga siapa yang foreign key-nya. Pertama kita taruh dulu primary key-nya. Primary key-nya adalah NIM yang sudah pasti di sini karena nomor unik dari tabel mahasiswa ada di NIM. Terus, sorry, ini pakai tanda kurung, NIM.
Terus kita tentukan foreign key-nya. Foreign key-nya udah pasti NIP dosen wali, NIP dosen wali. Terus referensinya dari mana? References-nya dari mana? Yakni dari tabel dosen wali. Dosen wali yang dari NIP. Oke. Udah, setelah itu enter terus tutup. Loh, Kak, kenapa lagi tiba-tiba ada foreign key? Tadi sudah ada primary key. Kenapa ada foreign key lagi? Foreign key adalah kolom yang merujuk ke primary key di tabel lain. Nah, maksudnya apa? Foreign key ini adalah yang akan menghubungkan dari satu tabel ke tabel lainnya. Jadi dia dihubungkannya dari foreign key, penghubungnya adalah primary key, seperti itu. Misalnya nih, kita nggak mau ada mahasiswa yang punya dosen wali dengan NIP yang tidak ada pada tabel dosen wali gitu, yang nggak terdaftar di tabel dosen wali. Jadi sistem akan otomatis nolak kalau kita isi NIP dosen wali dengan nilai yang tidak valid gitu. Si dosen wali ini adalah data induknya dan mahasiswa ini adalah anak. Kita pastikan bahwa setiap mahasiswa hanya bisa punya dosen wali yang sudah terdaftar di tabel dosen wali gitu. Makanya kita butuh yang namanya foreign key, teman-teman. Saya langsung ke sintaks selanjutnya ya. Gimana sih Kak caranya kalau mau lihat struktur dari tabel kita, dia punya kolom apa aja, tipe data apa aja? Caranya adalah pakai syntax description. Desk, nama tabel yang mau dilihat apa? Misalnya di sini dosen wali. Dosen wali. Description dosen wali. Di sini tertera bahwa dosen wali punya kolom ini, tipe datanya ini, dan lain-lain. Begitu juga berlaku dengan tabel-tabel lainnya. Description table, mahasiswa. Oke, seperti itu. Sekarang, tadi kita udah ke create nih teman-teman. Kita beralih ke sintaks selanjutnya yaitu alter atau modifikasi. Oke, yang pertama kita akan coba untuk menambahkan kolom di database yang lain, di tabel lain, Kita pakai apa? Pakai alter table atau modifikasi table. Table apa yang mau dimodifikasi? Langsung kita ketikkan aja, misalnya table dosen wali. Terus apa yang mau kita lakukan? Ya definisikan. Misalnya saya mau add kolom, tambahkan kolom. Kolom apa? Jabatan. Jangan lupa masukkan tipe datanya dan juga karakternya seberapa. Terus dia mau diletakkan di mana? Ya kita taruh, definisikan. Kita mau taruhnya di misalnya setelah alamat gitu. Jadi after alamat. Oke, kita taruh aja berarti alter table dosen wali, terus definisikan apa, terus dia diletakkan di mana. Seperti ini. Terus kita cek apakah udah ada belum sih yang kita tambahin tadi, jabatan udah ada belum sih gitu. Kita cek lah description dosen wali. Sudah ada. Sekarang kita mau setelah add, terus kita mau modify. Kita mau ganti apa ya? Tipe data deh. Kita mau ganti tipe data. Caranya gimana? Yaitu alter table. Table apa? Kita pakai table dosen wali lagi. Dosen wali, apa yang kita mau lakukan? Definisikan. Misalnya modify modify kolom. Apa yang mau dilakukan dari kolomnya? Mau mengganti jabatan menjadi integer. Kita ganti, terus kita lihat deh, udah keganti belum? Description, dosen, wali. Sudah terganti. Oke, saya lanjut. Tadi kita udah modify, sekarang mau ganti nama. Kan tadi udah ganti tipe data, sekarang saya mau ganti nama kolom atau label lemarinya mau diganti. Misal pakai apa? Alter table, modifikasi tabel. Tabel apa? Tadi kita sudah main di dosen wali, sekarang kita pakai tabel mahasiswa deh. Alter table mahasiswa, apa yang mau dilakukan? Ya definisikan, yaitu change kolom, ganti nama kolom. Jadi apa? Alamat menjadi address. Jangan lupa tipe datanya dan jumlah karakternya. Udah terganti, kita cek udah belum nih. Jangan lupa description mahasiswa.
terbukti sudah terganti menjadi address dari yang sebelumnya alamat. Mana sih? Ya, ini dari alamat ke address. Benar ya, teman-teman? Nah, setelah mengganti, kita sudah create, alter table, sekarang kita ke drop. Atau kita mau ngancurin lemari kita, atau kita mau buang lemari kita, atau kita mau buang table kita, dan lain-lain yang memang sudah tidak terpakai, gitu. Nah, caranya gimana? Alter table. Kita ke dosen wali lagi deh. Dosen wali. Terus definisikan apa yang mau kita lakukan, yakni drop kolom. Kolom apa yang mau di drop? Jabatan aja deh yang tadi kita tambahin. Jabatan. Udah. Enter. Kita cek lagi udah atau belum. Description. Dosen wali. Nah, udah nggak ada kan? Tadi di sini masih ada jabatan, sekarang sudah nggak ada. Seperti itu. Nah, sedikit warning untuk teman-teman, pengingat untuk teman-teman gitu ya. Jangan asal drop ya guys. Usahakan cek dulu nih, apakah ini benar-benar urgent untuk di drop, atau bisa jadi kita hanya alert aja udah bisa gitu, alter aja udah bisa, modifikasi aja udah bisa tanpa harus ngedrop. Karena sekalinya teman-teman ngedrop, itu udah nggak bisa kita kontrol Z lagi karena dia udah alias permanen. Nah, gimana sejauh ini udah paham teman-teman? Atau masih ada yang perlu ditanyain atau ada yang ketinggalan mungkin? Oke, udah paham ya. Nah, sekarang kita bisa masuk di sesi pertanyaan kali ya. Saya yang bertanya atau teman-teman yang mau bertanya? Saya Kak mau bertanya. Oke, silahkan Rifki. Jadi pertanyaannya itu, kenapa NIM harus jadi primary key-nya Kak? Kenapa nggak yang lain saja begitu? Kenapa NIM yang harus jadi primary key? Karena NIM itu unik, seperti yang saya sampaikan tadi, primary key itu adalah nomor unik untuk mewakili identitas data yang kita punya. Jadi nomor unik itu pasti harus yang berbeda dari satu orang ke orang lainnya. NIM kan beda-beda. Memangnya ada NIM yang sama dari dua mahasiswa? Pasti nggak ada kan? Jadi primary key itu harus bisa bedain satu baris dengan yang lainnya. Nama kan bisa sama ya. Misalnya Rifki punya teman, ada juga yang namanya Rifki, itu kan sama-sama Rifki. Tapi NIM tuh nggak bisa. Ya NIM kamu, NIM teman kamu yang Rifki itu ya NIM dia gitu. Jadi berbeda, unik. Makanya NIM dijadikan sebagai primary key. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Paham. Kasih Kak. Iya, sama-sama Rifki. Nah, saya punya pertanyaan nih. Sesuai dengan jawaban saya tadi, kalau dipikir-pikir di luar dunia kampus nih, kira-kira data apa yang cocok jadi primary key, teman-teman? Mungkin ID pelanggan atau nomor KTP. Iya, boleh. Nomor KTP itu unik ya, teman-teman. Nggak ada warga yang punya nomor KTP yang sama gitu. Terima kasih Elda untuk jawabannya. Ada lagi nggak pertanyaannya, teman-teman? Kalau tidak ada, saya bertanya lagi. Kita kan semua nih ya pakai Shopee, pakai Tokopedia, pasti pada belanja kan. Kalau dipikir-pikir dari sistem cara kita berbelanja, di toko online kayak gitu, foreign key yang cocok untuk kolom apa? Saya Kak, Iya boleh Tiffany. mungkin ID customer di tabel transaksi supaya biar nyambung ke tabel pelanggan. ID customer ya? Iya, ID Nyambung ke customer. apa? Ke tabel pelanggan. Iya, exactly, benar sekali. Jadi setiap transaksi pasti itu terkait dengan pelanggan yang nyata dan terdaftar gitu di database yang si toko online itu punya. Thank you. Ada lagi nggak pertanyaan sebelum kita tutup? Bukan Kak, Oke, boleh Tiffany. DDL ini cuma dipakai untuk di awal saja. Maksud DDL ini dipakai untuk di awal Cuma saja. dipakai di awal.
Sebenarnya tidak. DDL itu tetap dipakai saat sistem berkembang, teman-teman. Misalnya, sistem upgrade, pasti ada perubahan dong. Nah, disitulah DDL berperan, gitu. Ada lagi nggak pertanyaannya, teman-teman? Udah nggak ada kali ya? Tadi kan kita udah masuk ke tahap-tahap ada create database, membuat database, ada create table, membuat table, foreign key, primary key, alter, dan lain-lain. Jadi saya harap teman-teman bisa mempraktekkan itu lebih jauh, teman-teman bisa explore lagi datanya, bisa otak-atik sendiri apa yang saya pelajari di sini, jangan sampai terhenti. Nah, materi ini sangat penting untuk teman-teman karena semua aplikasi yang akan kita buat nantinya itu pasti ada database-nya. Nah, semoga setelah ini teman-teman makin percaya diri saat praktik dan lebih bisa berpikir kritis dalam belajar. Jangan ragu untuk explore sekali lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Saya end meet ya.